Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Ratusan warga di Lampung buru minyak goreng. Jalan Raya Stadion Tejo Agung Metro Timur macet parah akibat ratusan warga mengantri minyak goreng di UD Bawang Lanang pada Rabu 16 Februari 2022. Pantauan Tribun Lampung, kemacetan terjadi karena ratusan warga memarkirkan kendaraannya di pinggir hingga badan jalan, sehingga menyebabkan bottleneck atau penyempitan jalur. Kemacetan terjadi mulai dari bundaran pertigaan Tejo Agung hingga ke depan SPBU 24. Berbeda lokasi yakni di Lampung Selatan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan kembali menggelar operasi pasar minyak goreng di lokasi musyawarah rencana pembangunan Kecamatan Candipuro di Desa Sinar Pasemah pada Selasa 15 Februari 2022. Kegiatan yang digagas oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan ini berjalan kondusif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Panitia membuat pembatas dengan seutas tali rafia untuk menjaga jarak warga yang akan ikut operasi pasar agar tidak menimbulkan kerumunan warga. Selain itu dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan termogan terhadap masyarakat yang akan membeli minyak goreng tersebut. Panitia juga selalu mengimbau melalui pengeras suara untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Inji Indriati mengatakan, operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Waisulan menyediakan 500 liter minyak goreng dan habis dalam waktu yang singkat. Inji menjelaskan tugas dan fungsi pemerintah, salah satunya adalah mengendalikan dan mengontrol harga pasar atau harga bahan pokok. Berikut wawancara dengan Satpol PP di lokasi. Antusiasme warga Metro di minyak goreng satu harga ini, bagaimana Satpol PP melakukan penertiban atau pengamanan lah ya? Ya, kami dari tim Pol PP membantu Pak Andre atau Pak Bawang Lanang untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Ini kawan-kawan dari media lihat hari ini luar biasa dapatkan minyak goreng karena memang di mana-mana itu sangat langka untuk khususnya di Metro. Tadi kita juga dibantu Pak Andre untuk membagikan kupon, mengatur keamanan. Tapi namanya banyak orang, ini luar biasa kami kewalahan dengan kawan-kawan TNI Polri untuk mengatasi antrian. Ini memang tempatnya kita pisahkan Bang ya? Jadi Kita antri kupon udah buat 3 kelompok. Tiga kelompok? Kelompok 1, terus yang kedua di sana, terus yang ketiga yang antri. Karena peminat. Berita selanjutnya, manajemen minimarket di Pringsewu bantah timbun minyak goreng. Manajemen minimarket di Kabupaten Pringsewu menyatakan bila pihaknya boleh menyimpan minyak goreng hingga 60 liter. Development Manager PT Indomarko Prismatama Aji Rubiana mengungkapkan, pihaknya memang mempunyai toko-toko yang menjual yummy fried chicken. Menurutnya, ketika ada stok minyak goreng tersebut langsung dipajang ke rak penjualan. Tapi selama ini saat melakukan pengiriman minyak goreng, begitu mobil datang, sudah banyak ibu-ibu yang mengantri. Sementara itu jumlah pengiriman minyak gorengnya juga terbatas. Meskipun minyak goreng yang dijual kosong, pihaknya tetap menyetok untuk kebutuhan penjualan yummy fried chicken. Namun katanya pegawai toko tidak diperbolehkan menyimpan stok selain buat kebutuhan yummy fried chicken. Menurutnya itu kebetulan saja yang disidak oleh DPRD adalah toko yang jualan fried chicken. Fried chicken itu sendiri menurutnya sebagai produk jualan minimarket dengan nama yummy fried chicken. Aji menyampaikan bila pihaknya akan menindak tegas apabila ada oknum tim toko yang berani atau ketahuan menimbun minyak goreng buat warga. Ia pun menyatakan bila minimarket yang sempat viral tersebut tidak melakukan penimbunan minyak goreng. Ketua Komisi 2 DPRD Pringsewu Maulana M. Lahudin
Dalam rapat dengar pendapat itu meminta supaya minimarket tersebut mengurangi persediaan minyak goreng untuk jualan fried chicken di tokonya. Menurutnya dengan adanya penumpukan minyak goreng di minimarket, sementara di rak penjualan kosong dapat mengakibatkan ketimpangan. Di samping itu Maulana juga meminta bukti tertulis dari manajemen minimarket bila tokonya boleh menyetok minyak goreng hingga 60 liter. Sementara masyarakat banyak yang butuh minyak goreng. Ia pun bersedia mengembalikan minyak goreng yang sempat disita apabila ada betul ketentuan manajemen minimarket terkait bisa menyetok minyak goreng hingga maksimal 60 liter untuk kepentingan penjualan fried chicken. Mengingat Kabupaten Pringsewu ini dilanda kelangkaan minyak goreng, sehingga tidak terkesan subsidi minyak goreng ini hanya menguntungkan pihak retail saja. Diketahui dalam rapat dengar pendapat itu juga dihadirkan UKM dari Pringsewu. Para UKM terpaksa berhenti produksi karena tidak pernah mendapatkan minyak goreng untuk keperluan produksinya. Berikut wawancara dengan salah satu pedagang. Kan sebenarnya kita sudah ada acuan secara jumlahnya dari HO kita. Itu sih, Pak. Acuan jumlahnya berapa? Beda-beda per toko sesuai dengan penjualan Yummy Fried Chicken di toko tersebut. Kalau toko di situ berapa, Mas? Kalau yang toko Jensu Pringsewu kemarin hitungannya sih kurang lebih 60 liter maksimal. Maksimal. Tapi terkait yang di rak display itu kosong, itu memang harus ada stoknya itu, Pak ya? Kalau kita posisinya jika ada stok, kita langsung display, gitu. Tapi kalau kiriman kita selama ini kan gini, gitu. Kalau dari inputan tim toko itu, begitu mobil kita datang, itu ibu-ibu aja udah ngantri di depan toko yang sangat banyak. Belum sempat di display pasti udah jadi rebutan. Kemarin kan kendalanya di situ. Gitu. Videonya juga ada nih, yang di Indomaret yang kemarin sebelum disidak gitu. Jadi kayak ibu-ibu tuh dia udah tahu mobil kita datang, dia udah ngantri gitu. Dan jumlah kirimannya juga terbatas seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi untuk stoknya itu sendiri yang untuk chickennya itu memang ada setiap hari ya? Kita ada jumlah maksimalnya tadi gitu. Jadi posisinya tim toko juga kita tidak perbolehkan untuk nyimpen stok selain itu. Gitu. Makanya kemarin kalau harusnya kalau sidaknya di toko yang tidak jual fried chicken, kalau tokonya beres misalnya nggak ada oknum tim toko ya, itu harusnya nggak ada. Berita selanjutnya, 9 warga Lampung jadi korban perdagangan manusia. Diiming-imingi kerja di luar negeri, 9 orang warga Provinsi Lampung menjadi korban perdagangan manusia. Hal tersebut berhasil diungkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung. Dalam keterangan resminya, polisi menggagalkan tindak pidana perdagangan orang pada hari Minggu 15 Januari 2022 di Jalan Soekarno-Hatta, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Aparat kepolisian mengamankan 9 orang korban calon PMI berasal dari sejumlah daerah di Provinsi Lampung yang direkrut oleh seseorang berinisial S. Dirkrimum Polda Lampung Kombes Pol Reynold Elisa Huta Galung melalui PLH Dirkrimum AKBP Khairun Hutapea mengatakan, pengungkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari Rabu 9 Februari 2022. Laporan tersebut menyebutkan bahwa PTX atau agen penyalur tenaga kerja yang memiliki cabang di Lampung dan Ponorogo yang berpusat di Jakarta diduga melakukan TPPO. Menurutnya para korban diiming-imingi gaji sebesar $550 Singapura atau jika dirupiahkan mencapai 5,8 juta rupiah. Iming-iming gaji tinggi membuat para korban tergiur dan sempat mengikuti pelatihan menjadi ART di Ponorogo, Jawa Timur di PTX tersebut. Khairun menambahkan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan perkara tersebut. Akibat perbuatan tersebut, PTX dipersangkakan melanggar pasal 2 atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Berita selanjutnya,
Hampir 2 tahun laporan warga di kepolisian tidak ada kelanjutan. Hampir 2 tahun laporan polisi yang dibuat oleh Deli, warga Serengsem, Panjang, Bandar Lampung, mandek. Deli membuat laporan dugaan tindak pidana penganiayaan ke Polresta Bandar Lampung. Ia melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh UJ dan HR pada 24 Juni 2020 silam. Meski telah masuk dalam tahap penyelidikan, namun sampai saat ini belum ada status hukum yang jelas atas laporan yang dibuat oleh Deli. Seorang diri buruh angkut pelabuhan ini mendatangi Mapolresta Bandar Lampung untuk mempertanyakan kinerja kepolisian setempat pada Rabu 16 Februari 2022. Deli menjelaskan, penganiayaan yang dilakukan UJ dan HR menyebabkan cacat fisik bekas sabetan senjata tajam di lengan tangan kanannya. Pasalnya kedua terduga pelaku melakukan penganiayaan berat dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Tak hanya itu, Deli juga sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama 20 hari. Menurut Deli, penganiayaan tersebut dipicu kesalahpahaman dengan kedua orang terduga pelaku yang masih punya hubungan keluarga dengan istrinya. Perihal laporan polisi yang ditangani oleh penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Deli sudah beberapa kali mempertanyakan progresnya. Bahkan 6 bulan setelah berkas laporan yang diterima anggota Polresta Bribka F tersebut dinyatakan hilang. Tak hanya itu, laporan tersebut tak bisa dilanjutkan karena penyidik yang memegang berkas perkara terlapor sudah pindah tugas. Akhirnya korban melayangkan surat yang tertuju ke Polresta Bandar Lampung pada 4 Februari 2022 lalu. Surat tersebut direspon sehingga Deli diarahkan untuk menghadap Kanit Propam Polresta dan menjalani pemeriksaan. Deli Medan di depan publik dan dia harus ketemu sama saya. Pak, boleh ditunjukin laporannya, Pak? Laporan yang sama. Nggak ada laporan. Oh, nggak ada laporannya, Pak? Udah diambil, Pak? Saya diambil sama Pak Dila. Oh, iya. LP saya diambil sama Pak Dila. Alasan dia ngambil tuh, Pak? Udah, kamu nggak perlu lagi kamu ngurus-ngurus ini, kan sudah ada polisi yang ngurus ini. Mana LP kamu biar saya yang megang katanya. Bapak serahkan saat itu? Ya saya kan bodoh Pak, namanya saya nggak sekolah. Kan gitu kan Pak kan. Tapi kalau suruh berantem saya mau sama dia Pak sekarang, walaupun tangan saya cacat. So, kesel saya nih Pak. Ya. Kerja kita sehari-hari apa, Pak? Saya di pelabuhan. Ya. Ini Pak. Pak, terlapornya itu siapa? Terlapornya Ujang dan Herman. Kerjanya apa Pak? Ke laut. Laut. Ya. Nelayan. Yang satu ketua koperasi nelayan. Ujangnya, yang pelakunya ini. Satunya? Yang satunya adiknya. Yang ngantem saya pakai batu. Laut. Laut juga. Nelayan. Nelayan juga Pak. Nelayan ya. Antara petugas dengan... Berita selanjutnya, pelaku tindak asusila anak di bawah umur ditangkap Polsek Banjaragung. Polsek Banjaragung berhasil menangkap pelaku tindak asusila dengan korban anak di bawah umur. Pelaku tindak asusila ini ditangkap pada Selasa, 8 Februari 2022 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pelaku diamankan di sebuah rumah yang ada di Kampung Sumber Makmur, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Pelaku adalah perempuan dewasa berinisial DM alias MA alias AF berusia 22 tahun, merupakan warga Kampung Tritunggal Jaya, Kecamatan Penawartama. Menurut Kapolsek, penangkapan pelaku tindak asusila ini berdasarkan laporan dari SN yang merupakan warga Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan bapak kandung korban. SN melaporkan anaknya yang merupakan seorang perempuan berinisial TR berusia 16 tahun telah hilang bersama dengan adik keponakannya berinisial S berusia 11 tahun sejak Sabtu 15 Januari 2022 lalu. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya diketahui bahwa korban dan adik keponakannya itu berada di wilayah hukum Polsek Banjaragung. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika dalam pelarian itu, pelaku telah melakukan tindak asusila kepada korban sebanyak 7 kali di tempat dan waktu yang berbeda.
Mantan Kasat Intelkam Polres Mesuji ini menambahkan, pelaku ini merupakan seorang perempuan dewasa yang berpenampilan menyerupai seorang laki-laki. Saat ini pelaku sudah ditahan di Mapolsek Banjar Agung dan dikenakan pasal 82 ayat 1, JO pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak atau pasal 292 KUHP. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Berita selanjutnya, Kejati Lampung kembali periksa saksi kasus KONI. Kejaksaan Tinggi Lampung kembali menggelar pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi dana hibah KONI Lampung tahun anggaran 2020. Pemeriksaan yang dilakukan tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus terhadap 2 orang saksi pada Rabu 16 Februari 2022. Kasih Penkum Kejati Lampung, Imade Agus Putra Adiana mengungkapkan, saksi-saksi yang diperiksa antara lain berinisial AS dan YNA. Berbeda dari serangkaian pemeriksaan sebelumnya, AS dan YNA berasal dari unsur swasta atau rekanan KONI Lampung. Made menjelaskan saksi AS merupakan pengelola rumah Haura Syariah. Pemeriksaan terhadap AS bersamaan dengan saksi lainnya yakni YNA. Saksi YNA lanjut Made selaku Sales Marketing Red Doors Lampung. Made menyatakan pemeriksaan terhadap saksi dilaksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 6M. Menurutnya pemeriksaan dilakukan masih berkaitan dalam hal mengumpulkan fakta hukum tentang suatu tindak perkara pidana. Made melanjutkan, tim penyidik masih menggali keterangan dari saksi-saksi terkait untuk menemukan beberapa fakta yang harus didalami pada kegiatan KONI. Kejati menilai program kerja KONI dan pengajuan dana hibah tidak disusun berdasarkan usulan kebutuhan KONI dan cabang olahraga. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.